Shalom saudara kasih Tuhan, Merry Christmas. Mari kita menikmati suasana Natal. Biarlah suasana Natal dipenuhi dengan damai Natal, semangat Natal, sukacita Natal, berkat Natal, dan sebagainya. Supaya pada Natal ini jangan cuma kesibukan, tetapi saudara belajar seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan, kita merayakan saudara bukan sekedar hura-hura, tapi kita merayakan dengan kusuk dan hikmat. Kita menikmati pemandangan atau saudara hiasan-hiasan di gereja kita maupun di tempat lain. Kita menikmati liburan bersama keluarga, suasana Natal yang indah. Tapi ingat, terutama suasana yang indah, tempat yang indah, liburan, Natalan, interior, dekorasi yang indah tidak akan menjadi indah kalau hati kita tidak, saudara, didekorasi dengan karakter yang indah. Mari saudara, pada Natal ini kita bukan hanya menghiasi gereja, melihat hiasan-hiasan di dunia atau di toko-toko atau di jalan-jalan di mana-mana. Tapi kita menghiasi hidup kita dengan iman yang teguh, dengan kasih, dan dengan karakter-karakter, yaitu karakter Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya suasana Natal, damai Natal, berkat Natal, kasih Natal, sukacita Natal, semangat Natal boleh hadir dalam hidup kami. Melalui Tuhan, yaitu kami ingin menghiasi rohani kami, iman kami dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan, dengan iman yang teguh, dengan kasih, dengan karakter Kristus, rendah hati, ramah, dengan sukacita, rajin, giat, dan sebagainya. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, Tuhan memberi kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka diberikan Tuhan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, apa yang sudah kita renungkan pada Natal ini? Natal akan berjalan dan akan berganti menjadi tahun yang baru. Kemudian kita akan masuk kepada Natal akan datang. Kemudian masuk Natal akan datang. Terus kita merayakan setiap tahun. Tetapi kalau setiap tahun tidak ada perubahan. Kalau setiap tahun tidak menjadi dewasa. Kalau setiap tahun tidak ada satu hal yang lebih baik untuk mendekat kepada Tuhan. Maka Natal itu menjadi satu seremonial. Oleh karena itu marilah saudara pada Natal ini kita mendewasakan rohani kita melalui apa? Melalui ajaran Yesus yang harus diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui kasih Kristus yang kita terjemahkan melalui hidup kita. Saudara, apalagi saudara, yaitu karakter Yesus kita terjemahkan di dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Jangan lagi saudara, pelayanan kita hanya karena sungkan, karena tanggung jawab, kewajiban. Suatu hari kita akan mundur karena ada gesekan. Itu banyak terjadi, saudara, tetapi jagalah hati kita penuh dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu Amsal pasal 4 ayat 23. Sebagaimana di dalam doa-doa gereja kami selalu dikatakan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, kita pasti menerima. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Tetapi kerap kali berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, akhirnya saudara kita menjadi sibuk, kikir, sombong, dan lupa Tuhan. Sebab itu jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya Natal, mari saudara jadikan saudara hati saudara untuk menjadi sumber daripada kehidupan. Melalui apa? Hati diisi oleh firman Allah. Hati menjadi rumah Allah. Hati penuh dengan kasih. Disitulah sumber inspirasi akan muncul. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Maka kita tidak pernah kekurangan harapan. Kenapa manusia putus asa, kecewa? Karena tidak punya harapan. Kenapa manusia putus asa dan tidak mendapatkan jalan keluar? Karena dia tidak tekun. Saudara, kenapa saudara kita menjadi loyo? Karena kita tidak punya semangat. Mengapa kita tidak punya semangat? Karena kita tidak punya harapan. Kenapa kita tidak punya harapan? Kembali lagi saudara, karena kita tidak punya visi. Saudara, Yesus lahir itu karena visi. Bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Zakaria
dan Elizabeth untuk memberitahu bahwa mereka yang mandul, yang sebenarnya imam besar, akan diberikan seorang anak bernama Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan, yang membuka jalan bagi Tuhan, dan dialah nabi terbesar dan yang terakhir. Kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria, memberikan salam karena dia dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, untuk memberitakan Yesus akan lahir dari Roh Kudus dan disebut anak kudus, anak Allah Maha Tinggi, dan dialah Yesus Kristus yang akan menyelamatkan, menebus dosa manusia. Kemudian Yesus lahir, malaikat Tuhan datang lagi kepada para gembala dan dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, juru selamat. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. So gak main-main. Dan sebelumnya dikatakan, jangan takut. Mari saudara, hati kita dipenuhi dengan sukacita, ucapan syukur. Sebab apa saudara? Karena kita ada di dunia ini karena visi, bukan karena kebetulan. Karena visi bagaimana Pak? Saudara mungkin bertanya begitu. Tuhan mengatakan mari kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Ada visi bahwa kita dijadikan serupa dengan Yesus. Mari kita belajar ajaran Yesus dan kita punya karakter Kristus. Karena hidup kita adalah sebuah misi. Dan kita adalah murid Yesus. Dan mengimpartasikan kasih Tuhan. Itulah 5 pilar gereja. Ajaran Yesus, karakter Kristus, misi, pemuridan, regenerasi, maupun kasih atau diakonia. Bukan hanya itu saudara, kalau kita melihat bahwa ketika manusia dijadikan dikatakan, penuhilah bumi, kuasailah bumi, taklukkanlah, dan beranak cuculah. Kita lahir saudara dari visi dan sudah ada visi. Tetapi di tengah keliran kita saudara, visi itu jalan. Tetapi kita masih punya visi lagi. Yang Tuhan beri melalui firman Tuhan, juga melalui visi khusus. Yaitu saudara, kalau visi Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kasihlah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, hiduplah di dalam roh, dan janganlah hidup dalam daging. Kasihlah Tuhan, jangan mengasihi dunia, saudara, dan segala isinya. Jadilah berkat, bukan mengejar berkat, saudara. Dari sinilah kita punya visi, khususnya gereja itu harus punya visi. Di mana kami membangun gereja tahun 2006, dimulai dari Singapura. Dan kami punya visi, Tuhan berikan 5 pilar gereja. Dan kemudian Tuhan kasih nama, Blessing in the Spirit. Itu Efesus pasal 1 ayat 3. Dikatakan segala berkat rohani di surga akan diberikan kepadamu. Segala berkat rohani di surga, berarti Yesus Roh Kudus pun, Sang Firman itu diberikan. Kalau Yesus dan Roh Kudus Sang Firman diberikan, ya pasti semua. Karena dialah Allah Tuhan itu saudara. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Haleluya. Bukan hanya itu, Tuhan katakan supaya kita saudara menjadi berkat. Dan akan Tuhan kirim ratusan anak muda bahkan ribuan. Yang punya hati mengasihi Tuhan, tulus dan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian Tuhan perlengkapi ribuan orang yang Tuhan katakan akan kuberkati mereka. Karena kita tidak mengejar berkat, tapi kita mengejar kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Untuk apa berkat itu? Itu saudara untuk menjadi bekal di akhir zaman sebelum pengangkatan, supaya kita melayani bukan mengejar berkat. Kita melayani karena kita ingin menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Biar semangat Natal, damai Natal, visi Natal kita dapat. Mari saudara, kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, inilah saat momentumnya. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan, terlilit hutang, saudara, keuangan, keluarga, perjodohan, karir, studi, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Masih ada harapan, karena Tuhan sumber pengharapan. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit, karena Allah lah sumber segala sumber itu. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, biar hari ini pengharapan diberikan dan menjadi satu kenyataan, karena Allah turut bekerja bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus jadilah berhasil dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.
Merry Christmas.